Oke, halo semuanya, saya Ratu Nabila. Kenapa sih lo kok senyum-senyum gitu? Karena ada kaget Ini gue. konflik nih. Ayam, ayo be angkat be. Oke, ada pawangnya, tenang. Oh, cukup memuaskan? Kita nongkrong sampai pagi, habiskan malam ini. Kita nongkrong sampai pagi, berkumpul lepaskan sepi. Let's go! Halo putra putri Jakarta jangan tidur. Balik lagi di video Jakarta jangan tidur. Dan seperti biasa gue selalu nongkrong sama orang-orang keren di Jakarta. Yang gak keren juga gak apa-apa, yang penting asoy. Dan hari ini gue udah sama temen gue, businesswoman, ya kan? Dia banyak banget bisnisnya, dan karena tanggal 25 April itu hari Kartini, makanya sekarang gue interview. Udah lama ya padahal ya? Udah lama ya? Udah lewat ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan gue udah bersama Ratu Nabila. Hai. Alah. Oh. Jadi Ratu Nabila ini Ila ya. Ila ini ada banyak bisnis terselubung yang nanti kita akan ngobrol di sini ya kan. Gimana caranya seorang cewek, bahkan ibu kali ya. Cuman banyak bisnisnya nih gitu. Jadi nanti bakal kita kuak. Liatin. Oke. Awas berapa ini? Langsung opening aja, good Oh, morning langsung. lah, gimana? Good morning, Chef. Gue? Ah, Halo, selamat pagi semuanya. clip Saya on Ratu be. Nabila. Ngantuk nih, sorry ya. Jangan, gak bisa lewat. Ya, mampus deh nih. Ini siapa yang pegang? Gue aja. Gila, yang punya tempat nih emang bebas. Udah. Udah penonton, tenang penonton. Oke, halo semuanya. Saya Ratu Nabila, pemilik Kopi Nyai yang hari ini didatengin sama anak-anak ini, sama pria-pria ini. Terus kita mau ngobrol apa sebenarnya sekarang? Sekarang lu sibuk apa aja lah nih lah? Gue udah nanya ini 3 kali Oke. waktu pertama di DM, pertama datang sama sekarang. Oke. Anggap aja gue baru nanya sekali ya. Siap. Ini basa-basi tuh. Iya, berarti basa-basi. Emang lagi ngapain adalah basa-basi yang paling tepat. Kalau bingung lu mau nanya apa? Sibuk jalan-jalan aja sih, jalan ke sana, jalan ke sini. Tapi kan lagi gitu PSBB lah. Justru karena lagi PSBB, jalanannya lagi sepi, ya kan? Jadi kita sibuk jalan-jalan, gitu. Jalan-jalan, menghampiri tempat-tempat yang nggak ada orangnya, gitu kan? Jadi lebih aman untuk Traveling masa-masa maksud sekarang. lo atau traveling atau soalnya kan gue berapa kali lihat konten lo lu Konten. lu jalan ke pulau apa tuh? Betul. Pulau Karimun Jawa. Jadi ya, ceritanya bener kan? adalah karena dari bulan apa sih kita tuh PSBB dari bulan Maret. Maret ya, dari bulan Maret itu udah ada di rumah terus. Gue udah nggak kuat banget tuh, udah bulan Agustus gue Udah nggak mungkin pengen nih. ke zodiak iya, gitu gue udah ya. gue udah nggak mungkin Dragonfly. nih di rumah terus. Gue harus pergi dari Stadium. Udah nggak ada bos. Oh, udah nggak ada. Kayak gimana sih itu tempatnya coba? Apalagi gue nggak tahu lah, sumpah. Tadi nyebut ya. Gue cuman dengar-dengar dari Aga, Oke. dari TB, dari Rio inframe nggak be? Oh enggak ya? Tangannya lumayan. Karena gue nggak bisa diem, harus pergi. Gue nggak bisa di rumah, gue nggak bisa disuruh nonton doang, duduk-duduk gitu. Jadi Ini kita Ya, duduk itulah. nih sekarang. nanti bentar lagi juga gue loncat lagi Dari kemana saman gitu. loh. katanya. Oh iya. Nah, kalau dilihat itu kan banyak banget nih. Nggak banget Passion sih, kan, ya? nggak banget Bukan sih. passion deh, apa ya? Akbar tahu banget kayaknya passion Tahu gue banyak. Gue udah buka Pokoknya lampu temen gue dapat orderan malam ini udah harus ada RAB Dan nih. deket-deket, gede banget ya. Udah harus ada RAB. RAB. Apa lagi RAB? Oke. Rencana anggaran biaya. Oh iya, cadangan biaya. Sampai mana tuh? Oh iya, lu kan news anchor nih. Gila, gue udah kayak ini. Terus lu ada usaha, lu ada coffee shop, ada burger juga. Terus lu lagi doyan sepedaan juga ya. Gila, ngulik banget kan gue. Gue udah buka dari Ngikutin ya, Lampetura. ya, ngikutin banget ya. Jangan lupa di follow. Kalau Ila tuh nggak perlu di follow, kita yang justru yang perlu di follow nih, masih kurang nih followernya. Iya, lu sebenarnya
passion lu di mana sih? Di antara semua itu tuh. Passion gue jalan-jalan yang pasti. Passion gue bikin sesuatu yang berdampak sih. Bikin sesuatu yang berdampak ya nggak sih? Kayak gimana tuh sesuatu yang berdampak? Perasaan tadi pura-pura tidur tadi ini. Ini kayak komeng yang itu tuh. Warawir weh. Ya, either way berdampak. Pokoknya ke gue berdampak Misalnya, ke masyarakat. Misalnya, oke, kalau kerjaan gue di TV. Selamat siang, sejumlah informasi beserta peristiwa fenomenal lainnya telah kami rangkum di redaksi CNN Indonesia Siang. Saya Ratu Nabila. Itu kan gue menyampaikan berita, informasi, ya berdampak juga kan, karena Pembawa acara insert kan lo? coba nanti dicari. Ila nih pembawa acara insert yang kalau terakhir tuh kredit joget-joget. Joget-joget. Duh, misleading lucu, nih, ya? misleading. Dampak terhadap society Tuh. asik. Terus coffee shop, terus juga burger. Ya sebenarnya Nama burgernya dampaknya namanya ya nggak ada. Nanti kita ambil ya. Nanti kita ordernya nggak do. bawain burger dong, Sa. Bawain burger nanti ya. Terus Burgernya namanya ini kan Edam Burger kan? apaan sih tuh ya keju. Oh. Nanti ya di sini nih. Nanti lo kasih ya di sini edit ya. Twist Edit and hungry. ya. Enak banget tuh. Di sini, di sini. Sumpah. Gua sampai nambah. Itu jadi ya dampaknya sih mungkin nggak langsung buat banyak orang gitu ya, tapi kan gue punya karyawan jadi mereka ngebantu. iya mereka bisa ya gue hidupi lah gitu, Survive lah di pandemi ini ya. gitu walaupun sedikit ya tapi ada lah dampaknya gitu. Kalau dampak-dampak yang lain gue tidak bertanggung jawab. Nah, dampak gue itu jatuh kan. Aduh, sampai Dampaknya jatuh. apa ya? Dampaknya gue perlu jawab kalau kagak ditanya. Ya dampaknya gue yang nanya. Oh lu yang nanya, kan lagi di interview lah. Ngewawancara news anchor ya. Jadi pasti ditanya, pertanyaannya juga bikin deg-degan nih. Deg-degannya udah dari rumah nih, gila nih. Gue bakal ditanya apaan, pasti tanya balik nih. Apa? Gimana? Iya, terus Apalagi nih? Lanjut. lanjut. Oke. Terus habis itu lu kenapa coffee shop sih lah? Tapi yang gue tahu ya, emang lu kan awal-awal juga kan ya. Iya. Pas tuku naik gitu kan. Jadi awalnya adalah itu cuman kebeeman gue doang sih. Heeh. Jadi gue suka kopi. Terus pada saat itu 3 tahun yang lalu kan lagi booming tuku, terus Sagale. Baru Iya, dua itu Sagale deh dua, kayaknya. betul. Baru Sagale dua pun itu lah. masuk ke gang gitu deh. Iya, nah itu jadi kalau tuku itu gue karena ngantri-ngantri gue susah dapet. Sagale gue nggak terlalu suka rasanya. Terlalu kopi. Iya kan subjektif dong, boleh Iya, ya iya, selera boleh dong. manusia selera orang. Kenapa namanya Nyai lah? Kenapa namanya Nyai? Karena kita cewek-cewek berdua. Terus Kenapa nggak Dewi? nama gue Kenapa dong. nggak? Oh iya. Kenapa nggak Sis? Enggak lah, nggak asik lah Dewi Nggak asik gitu ya? kan. Pengennya Nyai itu kan kayak madam gitu ya. Pengennya di luar negeri. Ini gue mimpi gue. Oh gitu. Kalau di luar negeri terus kayak Nyai from Indonesia gitu doang sih. Jadi kayak sosok orang aja gitu. Gue pengennya bukan sebuah nama brand tapi orang gitu. Kenapa lu nggak namanya yang biasa kalau kita kan bikin brand tuh ya pengen pakai bahasa Inggris gitu kan? Nah, iya, nah itu dia. Gue kan Indonesia banget ya. Ih sama banget kayak Gua emang kita udah- Jakarta jangan tidur. Nah, Gua iya kan. Lu tau nggak Nyai itu apa? Tahu lah. Nyai Kidul. Panggilan cewek zaman dulu, zaman kerajaan kan. Betul. Baiklah Nyai. Kalau nonton film kolosal tuh. Iya masukin dong ntar sinetron Indonesia ya potong. Nah, jadi Tapi itu namanya dari lu keluarnya. Iya, terus karena Kayaknya Indah kan kan nurutan deh. Indah bagian duit ya, ngitung-ngitung uang tuh Indah gitu. Kalau ide-ide gitu datangnya dari ya gue, cuman kalau Indah ya gini, ya gitulah. Oke. Terus kenapa Nyai itu tadi perempuan, terus juga Indonesia banget karena sebenarnya kan gue penari ya, jadi Saman ya. Saman. nggak cuman Saman, Sabang sampai Merauke, tari tradisional.
Jadi ini kalau gedean dikit sebenarnya gue bisa nari. Shuffle lu juga nggak? Shuffle gini. Bisa itu pas gue SMA kan gue modern dance. Gue Angel. Gimana sih? Masa lupa sih? Dim. Enggak lah gue inget banget. Dim, aduh panggilannya Dim. Gue kalau manggil dia Dimas nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Iya kan? Nggak usah sensi. Nggak apa-apa. Harus santai chill. Iya, terus ya udah gitu deh. Oh iya. Nah terus lu dapat si resep si kopi ini gimana tuh? Atau lu Nah, browsing gue atau awalnya lu tuh coba alhamdulillah doang? agak beruntung tuh. Jadi gue ketemu, jadi temennya bokap gue itu ternyata dia adalah SCAI, Specialty Coffee Association Indonesia apalah itu. Terus gue jadi belajar kopi gitu sama dia ngasih tahu kalau kopi tuh begini, terus gue diajarin. Oke. Jadi terus gue disuruh nyobain kopi-kopi kan, yang mana. Nah, gue suka itu kopi pasti harus ada gayonya. Oh gayo Aceh. Karena lu tarik Aceh. saman. Lu dari tadi tari saman mulu, dia suruh nari aja deh sama Iya, ya. ntar ada video. Lu ada apa sih gak dengan tari saman gak? Ada Gue dulu. penasaran pengen ke Aceh. Soalnya Kalau Ijah gue- itu anaknya saman banget. Aman banget ya. Halo Ijah. Kayaknya ada sesuatu dengan tari saman ya agak nih. Pengen banget gue ke Aceh. Paling ke Pulau diving di sana bagus banget. Ya Iya, udah yuk, diving di gunung bagus. kita ke baju aja yuk. Lu nggak mau ke Baju baju? kan bentar lagi mau jadi Jurassic Park. Iya makanya. Udah ntar ini kita omongin ya di luar ini. Boleh. Ya, soalnya mau bikin Amin. toko di Labuan Bajo tuh di Jurassic Parknya tepatnya tuh. Terus. Dah, tuh apa ya tadi ya? Oh resepnya. Ya udah ini karena gue suka makan dan gue suka minum anaknya, jadi ya ini resep gue sendiri. Gue nyobain. Oh lu ini enak. bener-bener nyobain. Iya, kayak campur ini, tapi bukan gue sih karena gue dibantuin. Terus coba deh ini blend ini sama ini sama ini. Terus gue milihnya ya udah paling enak tuh gayo. Pokoknya harus ada gayonya. Gayo Flores, Ya, Gayo Flores Toraja, Flores Gayo Toraja Jawa enak. Barat. Jawa Itu Barat enak. enak. Jadi kadang-kadang gue agak nyampurin itu gitu buat blend. Tapi pasti harus ada gayonya. Tapi lu anaknya kopi banget nggak sih? Yang kalau gue kan nggak kopi banget, gue yang gini-gini aja nih. Creamy gitu ya. Iya, enggak. Kenapa tuh? Lo kenapa nggak suka yang Nah, pahit-pahit? gue suka tuh yang ini tapi espresso. Hidup udah pahit ya. Iya, hidup udah pahit. Lo suka espresso? Gue suka juga espresso suka. tapi americano gue nggak suka. Coba gua ambilin espresso lo tegak gitu ya kayak Ih, boleh banget ditegakin ya. Ditenggakin. Makin mah keadilan. Iya lah keadilan. aduh udah. Belis latte enak. Iya gitu. Nanti boleh. Iya, gue Gitu, jadi karena kalau espresso tuh kayak ada gurih-gurihnya kan. gurih-gurih nyoy. Ada Ajinomoto soalnya ada campuran itu. Kalau americano menurut gue Banyakan air. iya banyak yang araya. Apalagi yang pahit aja luar gitu. negeri itu tuh udah air banget tuh. Iya. Kalau gue beli americano. Iya beda-beda. Kalau kopi tuh memang subjektif banget sih. Nah, Semua kalau orang lu kopi semua orang boleh punya kopi favoritnya. Iya, kalau lu kopi mana tuh? Gue lumayan kopi banget sih. Americano apa granita Italian. Tapi gue nggak suka Armanasco. manual brew. Gue nggak terlalu suka manual brew karena Manual brew. kadang-kadang jatuhnya jadi kayak teh gitu kan, jadi asem. Nah gue nggak kuat tuh. Tapi gue lebih suka espresso sih. Asam tuh bukannya itu ya? Nano. Acidic. Ya, nano masih ada nggak sih? Nona sekarang. Ayo Nona sponsorin kita dong jangan lupa ya. Nona. Kalau asam tuh apa ya? Gue lupa. Apa sih? Acidic. Arabica tuh yang pahit, yang satu lagi selain Enggak, Arabica jadi tuh. semua tuh ada punya karakternya sendiri. Kalau karakter lu apa tuh di kopinya ini? Gimana? Kalau karakter lu di Gue lagi kopinya ini. mikirin karakter yang lain. Di kopinya ini kalau lu melihat diri lu sendiri karakternya sebagai apa? Iya enggak? Gue menilai diri gue sendiri. Serius? Oh, ini psikologi ya ininya ya, Mas. Gua jatuh. Karena agak tuh nggak ada pertanyaan ya, itu yang selewat di kepala aja tuh. Gitu. Karakter gue apa? Gue pekerja keras. Asik. Ya. Buat cewek-cewek di sana didukung nih. Tahu nih dia nanya karakter kepribadian gue. Gue tuh Sagittarius, jadi lo baca aja Sagittarius tuh kayak apa. Oh, tempe nih. Iya. Sangat tidak mau diurus. Kalau gua tahu urus. Karena mau bisa diurus. mengurus diri sendiri gitu. Wih, Gue jago ngurus orang lain. Gimana ulang? Jago ngurus orang lain. jago soal lain ntar dikat. Tenang. Dikat ya. Kopi yang paling lu suka Indo
dari mana? Gayo, tadi ini nyimak nggak sih? Dimas Nah. tolong Dimas. Ini kan lu banyak banget nih lah nih. Sekarang kan coffee shop di mana-mana tuh ibaratnya. Ini sama aja yang gue tanya ke Manapun. ke toko kecil juga ibaratnya lu apalagi di selatan ya. Betul. Lu kepleset dikit ada nih lu kesana ada kantor gue di deket sini, di deket kantor gue tuh ada kopi Ara. Nah yang ngebedain lo sama yang lainnya tuh Cewek-cewek yang punya. oh iya benar, udah nggak usah Gue dijawab yang berarti ya. punya. Ya beda dong. Kemarin Di ya. situ siapa yang punya, sini gue yang Kalau punya. filosofi kopi kan RD itu. Rio, Iya. Rio Ichi yang Di punya sini yang filosofi punya kopi. gue. Kalau mau Toko ketemu kecil gue kan kesini gampang. aja. Iya kalau mau ketemu Ila tahu gitu dari dulu lah bukanya jadi gue Dari kesini mana? terus ya dari dulu bukanya. Dia tiap pagi tuh sebelum berangkat kantor selalu nonton CNN dulu. Oh, biar Iya, apa? biar lebih afdol lah. Pas dia anchor kan cerita Gak gitu jelas. kan. Ceritanya apa, Gak? Ceritanya apa? Nonton CNN sendirian dong. Apa? Nonton CNN sendirian. Iya lah, pokoknya gue bangun pagi yang penting bisa good morning. langsung sekarang gila, langsung jangan tidur. Abis itu nonton itu PTB Putra Putri jangan Pak. Gak lucu ya? Ya udah lanjut kayak gitu sih. Nah terus lu sekarang juga gue loket kan sepedaan juga nih. Kenapa sepeda sih lah? Kenapa lu nggak Itu sepeda Zumba? itu sepeda kakak gue udah nggak dipakai 3 tahun terus gue pakai dah. Simpel Oh, kan? udah, itu udah, aja. itu aja. Ya nggak seru banget. Nggak seru kan? Sekarang ceritain jadi dong, Nek. Ini di Edam sini Burger udah ya? ada. Edam tuh apa sih? Coba jelasin. Ntar dong. gue beliin deh. Oke. Jangan dibeliin, makasih ya. Nih burger gue sekarang ada di sini. Burger gue. Burger gue. Burger gue. Lo Hungry gue. tuh lihat nih, lihat ya. Nih. Gila enak banget nih. Ntar kalian makan, Gua nambah cobain. nih. Walaupun gue belum makan. Namanya gua nambah. Thirsty and Hungry. Iya, Nanti follow katanya pria-pria ini mau main juga ke sana. Iya, boleh dong. Di sana itu ada skate parknya, jadi kalian bisa main skate, terus bisa makan burger, Kalau bisa nggak ngobrol nggak sama bisa gue. nggak bisa main skate nggak apa-apa kan lah tapi Lari-lari aja. iya lari-lari aja. Iya, boleh. Nontonin orang main skate juga seru loh. Oh iya benar. Gitu. Jadi ini ada kopinya ini. makannya kan gede gini. Iya. Ya ada udah langsung makanan nih. Ini kalau Agak ada agak. nanti lah gila lu ngobrol lu kerja dulu. Oh itu Tersian Anggri tuh ada di Kemang tuh di mana lah? Willow ya. Willow skate park ya. Belakangnya Sara. Iya loh. Nanti lah bikin lagi edisi baru Iya. di sana. Iya, boleh, Gue deh boleh. yang Ntar. main skate. Widih. Oke jadi ambil pakai outfit diving ya. Iya ntar kita kasih. Panas Kita kasih kaki sekali. kita kali Be. Beli kaos Pak. Oh iya kaos lah juga itu mah nggak usah disebut. Ini dimakan, coba dimakan dulu. Jadi lo tahu rasanya gimana. Keren nih kalau sampai langsung. belepotan sampai akhir gak usah kita kasih tahu ya. Ini nggak ada tutorialnya nih. Pokoknya hantem aja ya. Iyalah. Temblay. Kalau makan mah nggak usah pakai tutorial, yang penting memuaskan. Ini kan. Gue jadi nggak makan. Gak jelas banget dari pegang lagi Makan cemek-cemek. Kalau kalian hobinya apa? Oh gue ditanyain Gue makan. Kalau Dimas gue tahu sih hobinya apa. Kalau Aga hobinya apa? Hobi-hobinya apa lah? Gratis. Kabel kagak beli. Rasanya gimana? Tak terlupakan. Oh, rasanya tak terlupakan. Cukup memuaskan? Ini ulang. Gimana rasanya coy? Lo deskripsikan. Iya, Rotinya deskripsikan. gimana, patty-nya gimana? Boleh bener itu nggak sih? Boleh ntar. Susah. Nggak apa-apa emang kalau makan burger tuh harus Harus belepotan, berantakan. Iya. harus berantakan. Tapi lu pernah nggak kayak first date gitu di kalau sabar udah muncrat kalau droplet itu droplet lu ke first date gitu lu ke tempat burger ya kan kalau makan burger gitu belepotan pernah nggak tuh terus pas nyengir ya kan ada kolek kali nyelip terus ada sausnya kali mayones kali taruh aja repot banget gue butuh bantuan lu kayaknya Enak kan? Gila, Enak kan? gila. Hah? First date. iya first date lu pernah nggak lu Gue lupa. lupa saking banyaknya saking banyaknya lupa atau lu pernah ya Apa? first date gila ke pecel ayam mah nggak First mungkin date zaman dulu kayaknya kemana ya? Ke PIM lah ya. yo Lah ya. ikutin Nggak nonton, enggak tapi lu yang makan. makannya makan barbar gitu Pernah gue mah padanya nggak orangnya. ih banget
Ada apanya? Gue apa adanya dari dulu orangnya, jadi ya nggak usah jaim-jaim lah, makan doang nggak sih? Atau kayak lu boleh cerita nggak kayak first date lu yang nggak apa-apa nggak sih nanya first datean? Ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa bebas kan ya? lah. Udah lama dia Kayak- nggak ngobrol sama gue. Iya, terakhir kelas 2 SD soalnya pakai telepon rumah nanya PR doang itu juga. Dulu Iya, kita lu kan kayak- sahabatan ya. Wih, gila. Jadi gue sama Ila tuh ketemu di Yahoo Messenger, nge-add asal aja. ASL PLZ. MIRC kan ya, padahal gue gak main MIRC juga tuh. Tertinggal deh gue kalau yang gitu-gitu. Ya lu first date lah, terus lu ke satu tempat yang lo makanannya mungkin lo nggak begitu suka, cuman kayak wah lu nggak terlupakan lah nih tempat ini, kayak pas lu diajak ke sana. Pernah nggak? Pernah dong, pasti yakin gue. Gue tuh lupa bener deh. Aduh, First lupa date gue ya lupa lah. Udah lama banget tuh, 20 tahun lalu. Ya nggak usah first date deh, lu diajak sama siapa kayak makan deh, ganti aja deh. Mak Indah kali ya kan diajak makan kemana. Terus lu sebenarnya aduh makan di sini lagi, tapi pas lu coba wah gila seru juga nih tempatnya gitu atau Kalau makanannya. first date lu diajak makan pecel ayam mau nggak? Aduh ganti lagi pertanyaannya. Pecel Lu abain aja deh. yang pinggiran banget gitu. Lo ngajak siapa ke sana gak? Semua gebetan gue sih pasti gue ajak ke sana. Asik. Makan pinggiran dulu. Responnya gimana? Alhamdulillah sih positif. Jadi bukan masalah pecelnya ya, tapi masalah Masalah bisa diajak susah apa enggak? Oh, Asik. Ya enggak. biar apa? Jadi itu kriteria calon lo gitu ya, biasa diajak susah atau enggak? Lu lama Iya aja. sih. Kayaknya cewek-cewek sekarang tuh nggak ada yang mau deh gak diajak susah gak? Gak ada yang mau. Oh. Kenapa? Ya nggak tahu, dari itu lihat aja, kalau lihat di Instagram kan semuanya harus Apa? Kalau Wah, sekali gitu. foto 13 apps ya. Pakai beauty plus apa gitu ya. tapi itu bukan target lo lah ya. Bukan. Well, target lu yang kayak gimana sih, Bray? Pecel lele itu. Target pecel lele. Jadi lu kalau mau masuk ke komunitas pecel lele gak? Lu cari di situ. Pencinta celana lebar-lebar. Pecinta celana lepis-lepis. Udah. Udah. Kagak dijawab juga Mila ya. Iya. Oke udah pusing kita ini aja deh. Kita bacain pertanyaan dari followers kita nih biasa. Oke nih. Ini dari followers apa dari followers? Dari followers kita lah. Aku nggak yakin gitu sih. Oke nih. Dari Alexander Christian nih. Wih, Alex. Mana gue mau lihat. Jangan, ntar aja abis ini. Abis lihat. ini jangan. Abis ini Alexander.Christian nih. Hai Alexander. Main ya? Panggilan Oke. iya, Alex Alex. langsung sayang. Ini pasti langsung sayang. Iya, bener langsung sayang. Bener gitu dong. Langsung DM. sayang. Hai, gue namanya Alexander loh yang tadi. Lu ngerasa nggak sih lokal brand itu tuh lagi naik? Tapi nggak cuma dari sisi clothing aja, tapi F&B juga gitu lokal brand. Jadi Ntar dulu belum selesai. Sabar Ibu Mila. Dan apa sih faktor penyebabnya naiknya si lokal brand ini? Clothing lokal atau brand F&B itu gitu ya? memang harus dinaikin. Maksud gue. Dinaikin. Kayak sepeda ya. Iya. Aduh, siapa ayo yang mau dinaikin? Maksud gue gini. Tenang. Jadi Interview bebas ya, mau in frame, mau out frame bebas. Jadi kita itu sekarang memang harus lebih concern terhadap brand-brand lokal UMKM, karena konsumsi masyarakat itu akan menumbuhkan ekonomi Indonesia. Jadi 70% ekonomi Indonesia itu UMKM, domestik. Jadi lo tuh harus belanja. Lo belanja nih baju jangan Jakarta jangan tidur. Lo harus belanja karena itu akan menumbuhkan ekonomi. Nanti ekonomi kita naik kalau lo belanja beginian nih, lo belanja gini, UMKM, kopi nyai, semua lo belanjain. Burger Tersianan. Nah, Lu bisa nggak makannya be edam burger? udah itu jawabannya. Jadi apa ya tadi ya? Jadi kenapa Faktornya, juga? ini apa Faktornya penyebabnya? kenapa? Faktornya karena mungkin kita semua sekarang sudah lebih sadar dan juga sekarang udah lebih mudah untuk berkarya kayak gini. Lo bikin desain, gambar, bikin kaos, terus tinggal karena media sosial juga udah lebih mudah, jadi marketingnya juga lebih cepat. Gitu. Terus ya udah itu karena banyak yang sekarang orang-orang lebih kreatif. Kalau makan sayurnya doang sih, ini burger, ya bukan lalapan. Dia sukanya pecel lele soalnya.
gitu. Jadi Iya. ya emang karena media sosialnya juga udah lebih maju, udah lebih mudah. Yang maju media sosialnya apa Orang-orang SDM-nya? pria-pria kayak kalian gini yang kreatif Iya, gini bener juga ya. makin banyak, ya kan? Kan Peluangnya juga terbanyak. Jadi semua orang emang sekarang udah bisa bikin brand sendiri. Oke, ini ditambahin nih dari komandan nih. ya gue nanya Satgas Covid siapa? Prof Aga. Profesor Aga yang lulusnya cum laude di 12. Jadi yang maju itu medianya atau SDM-nya nih, karena gue nggak tahu, karena sekarang kan udah eranya internet, jadi kita Sebenarnya lebih yang maju browsing. itu duluan teknologinya, iya dong. Iya. Dengan teknologi itu orang-orang jadi terbuka untuk oh iya gue dapat ide nih, gue juga mau gini nih, gue jadi mengencourage orang-orang untuk bekerja lebih keras lagi seperti Jakarta. Idi jago banget nih masuk ya. Gitu. Jadi biar nggak tidur lebih kopinya, kreatif kopinya, lagi kopinya. Iya, gitu. biar- Tapi memang itu harus di apa ya, diimbangi dengan SDM juga yang bagus bagus-bagus. ya. Sebenarnya SDM orang-orang Jakarta apalagi ya, itu bagus-bagus. Oke. Tapi yang luar juga dong, luar Pintar-pintar. Jakarta juga oke. Luar Jakarta oke. Cuman kan kadang-kadang gapnya itu memang agak jauh. Nah mungkin orang-orang kayak kalian ini yang bikin-bikin konten, yang Ini bikin-bikin konten kaos. Nah itu harus lebih mengencourage orang-orang lagi di Indonesia untuk lebih kreatif, lebih. banyak istirahat. Kok lu ikutan jawab sih? Dia dari tadi banyak istirahat terus. Kenapa sih Ga? Emang lo kerja keras banget? Kayak pecel lele banget. Jangan tidur banget. Oke, agaknya Harus ketua- lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial. Nggak semua yang ada di dalam situ bagus. Yang bagus tuh yang kayak gini ya, Jakarta. Coba di endorse dong. Buset, gue dari tadi Iya, kan promosiin iya, bagus lo ya. mulu. Nah, seberapa penting sih menurut lo? Aduh, ganggu banget. Senderan, bisa senderan. Nah, gua ambilin. Dah tuh sambil senderan. Seberapa penting? Seberapa pentingnya influencer nih terhadap satu brand? Lu makai nggak sih sama? Ya, lu makai nggak tuh ke Ada. Nyai atau Thirsty and Hungry atau iya influencer pecel lele? Penting ya kalau sekarang karena emang orang preference-nya udah ke situ gitu, udah ngelihat apa yang dipakai, apa yang dimakan, ada yang di ini oleh si influencer ini. Jadi Lu termasuk menurut gue sih golongan yang skeptik sama iklan nggak sih? gue enggak, gue Jadi tuh anaknya ngomongin kerjaan positif lu. banget, no judgment. No judgment ya. Kenapa sih lo kok senyum-senyum gitu? Oke, ini kita bacain pertanyaan lagi nih dari Gilang Satria. Hai Gilang. Langsung sayang pasti. Langsung sayang. Terus kalau lu sempat ngerasain eranya lu ini nggak sih? Lu pede banget sama brand-brand luar lu nih dari atas sampai bawah. Terus ya kan ada eranya ya, apa ya? Lokal brand tuh belum naik ya zaman kita SMP, SMA mah belum. Oh SMP tuh belum begitu naik ya lokal brand. SMA udah ada tuh apalah brand distro-distro gitu. Distro-distro ya. Iya. Terus pertanyaannya apaan ya? Gue jadi bingung nih. Pernah malu nggak pakai lokal brand? Itu kali. Apa? Pernah malu nggak pakai lokal brand? Ah iya, lu pernah malu nggak sih lu pakai? Aduh, gue dari atas sampai bawah nih brand lokal semua nih. Jangan. Justru kalian harusnya bangga. Ih, wise banget nih. Duta besar lokal brand Ratu Nabila. Kenapa harus malu? Itu justru harus kita banggain dong. Kayak ini gue yang bikin. Iya dong. Betul lah. Setuju gue sama lu lah. Sekarang kan udah zaman sekarang. bukan Enggak, zaman kalau dulu deh, kalau dulu tapi sempet malu dong. Nggak pernah gue. Pakai kasogi ke sekolah gitu, kasogi Indonesia nggak sih? Bata. Bata Perancis. Bata keren tahu. Bata Perancis apa Emang Belanda? iya? Iya, Belanda. brand luar deh pokoknya. Inggris. Semua sebutin. Jadi jawabannya apa tuh? Enggak lah. Enggak ya? Seharusnya bangga. Pokoknya harus ya support bisnis lokal brand lah kita lah sekarang. Yang ujung-ujungnya berpengaruh ke ekonomi Indonesia ya. Next project apa lah? Ada deh. Tapi ada. Makanan ada lagi. Sama gue lagi mau bisnis komoditi. Yang Komodo Jurassic Park itu dulu yang. Komod bukan. Oh bukan ya. Soalnya Komo
komodi. Oh iya, bukan komodoti ya. Bukan Tahu ah. komodasi ya. Bukan. Adalah beberapa bisnis lagi yang mau gue coba jalanin. Coba Kalau gue lu- tawarkan. Siapa tahu kalian juga mau. Apa tuh? Gak tahu, kita collab aja. Iya, benar. Kita bikin aja apa kayak. Kalau boleh sih gue ikutan lo di CNN. Ngapain kayak di Jadi belakang. sini mana CV lo? Se- Gue kasih ke HR. Kan kita ngomongin domestic conflict nih. Domestic conflict tuh kayak tema kita yang sekarang nih. Lu pernah dong, lu kan usaha lu ada Nyai, ada terus Tian Angri, terus lu sempat cerita pengen apa finisi, terus pengen ada rencana di Komodo atau apapun Kok sih. tahu sih? Tahu dong. Nyimak banget ya. Iyalah, tuh ada di Lambe Turah. Tuh, Namanya gua baca Dimas sih. Minyak, bukan Dimas Minyak. Kagak kenal juga Dimas Kayaknya Minyak. gue belum pernah cerita kok dia udah tahu ya. Udah cerita lah itu. Oh, oke. Oh, udah cerita dong. Udah lah, gua kan sama Ila gini banget. Sahabat pena. Nah, lu sempet kayak ngerasain ya konflik-konflik yang sebenarnya bikin lu makin solid gitu di tim lu. Misalkan lu mungkin sama Indah atau lu Konflik tuh pasti ada. Lo mau sezen apapun tuh pasti akan ada, kaget. Nah, ini gue. konflik nih. ayam, ayo be angkat be. Oke, ada pawangnya, tenang. Aduh, lah. Oh, dia mau ambil ini, dia mau ngomong. Konflik itu pasti ada. Cuman gimana caranya kita cari solusi itu kan intinya. Dan Win-win solution, cari tengahnya gimana. Iya kalau masing-masing bertahan dengan egonya masing-masing ya nggak akan ketemu. oh, jadi mesti ya meredam ego gitu kalau menurut lo ya. Ya cari jalan tengahnya lah, udah itu Tapi aja. lu sama Indah awalnya kan lu kayak temen hahi gitu kan ya. Temen deket gitu kan. Ih, kayak tahu banget. Terus akhirnya lu bikin usaha. Iya, namanya juga yang interview harus di digest lah ya nggak be ya? Cari tahu. Padahal kemarin nggak ada ya. Terus lu kayak yang lu tadinya hahi, terus lu mesti serius nih. Terus lu kadang ada berantemnya. Gue jarang sih alhamdulillah berantem sama Indah. Iya, kayaknya Indah ya. Ini ya penurut kayaknya. Oke, ini dari Rio.ici nih. Nah, Gimana nih cara lo ngadepin pandemik? Lu apalagi lu punya 2 usaha nih. Meditasi. Ntar dulu nih sebentar. lu meditasi. Kalau Nyai mungkin kan udah ngasilin ya. Kalau Ya. terus Tian Angri itu baru kan? Baru terus kena COVID. Itu lu berarti udah jalan berapa lama tuh? Baru 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Nah, terus gimana sih lu ngadepin itu? Ngadepinnya meditasi. Oh, bersabar. Kayaknya 2020 tuh kita emang dihadapkan dengan hal-hal yang nggak kita ngerti gitu ya. Kayak ya siapa yang tahu sih, siapa yang mau sih ada tiba-tiba ada virus terus kita suruh di rumah. Banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Iya. Bisnis juga semuanya turun gitu, bener-bener unpredictable banget gitu 2020. Ya mungkin blessing in disguise kita coba untuk lebih bersyukur Lebih bersyukur. dan lebih mengontrol diri aja gitu. Jadi nggak lagi banyak mikirin ke masa depan tapi kayak oke, sekarang gue masih ada ini, gue masih punya ini, jadi lebih bersyukur aja. Oke. Cuman cara lu ya bisnis lu mesti jalan terus dong, nggak mungkin. Jalan ya, Atau kalau lu sempet tutup rugi sebulan gitu? gue sempat tutup kemarin pas PSBB karena kan di sana skate park ya. Kalau skate park itu kan kemarin ditutup semua. Iya. Jadi Waktu benar-benar Maret berarti ya, iya Maret, benar-benar April. udah ya udahlah karena nggak jelas juga daripada operasionalnya juga cost banyak ya udah kita tutup akhirnya. Terus Atau lu nyoba kayak Pizza Hut ya kan, 100.000 Iya, empat ya. ya kan? ya semua orang mencoba untuk survive dengan caranya masing-masing. Cara lu gimana? Nah, Cara gue kemarin gue gue buka lagi burger gue ini kan tadinya di Kemang, gue buka lagi di sini di Nyai gitu. Oh, Jadi di- di sini makanannya ada. Jadi gue punya satu tempat, dua-duanya tuh bisa gue akomodir gitu kan, daripada di sana kos lagi gitu. Jadi gue menggabungkan 2 bisnis gue di sini. Terus alhamdulillah Gojek gitu masih ada, masih banyak. Oh, dari online. Nah, dari online. Jadi ya udah kita fokusin di situ, fokusin di online. Tapi kalau sekarang udah berarti udah buka lagi. Sekarang udah buka tuh, lihat tuh. Ya, Gue jangan juga lupa pada kesana Tersian Hungry.
Jangan dikasih lihat tuh rame. Tapi ya udahlah ya. Oke, terima kasih Putra Putri Jakarta. Jangan tidur. Interview nggak jelas.